Lu tahu nggak? Ada satu orang di Prancis yang cuma bersenjatakan pena, tapi bikin raja-raja gemetar, gereja marah, dan rakyat bangun dari tidur panjangnya. Dia nggak punya tentara, nggak punya kekuasaan, tapi kata-katanya lebih tajam dari pedang. Namanya Voltaire. Orang yang ngajarin dunia buat berpikir sendiri, di masa ketika ngomong jujur bisa bikin lo masuk penjara. Cerita ini dimulai di Paris, tahun 1694. Lahir seorang anak bernama François-Marie Arouet, yang kelak dikenal sebagai Voltaire. Dari kecil dia udah beda. Sementara anak-anak lain diajarin buat patuh dan tunduk, dia malah sibuk nanya, kenapa? Ayahnya pengacara, pengen anaknya hidup aman dan jadi pejabat kerajaan. Tapi Voltaire nggak tertarik sama hidup yang rapi. Dia lebih suka nulis, ngeledek, dan nyindir kebodohan bangsawan. Di usia muda, Voltaire udah paham satu hal penting. Kalau lu ngomong terlalu jujur di depan orang berkuasa, siap-siap dihukum. Tahun 1717, dia ngejek keluarga kerajaan lewat puisi. Hasilnya, masuk penjara Bastille, tempat yang bahkan nama aja udah bikin orang merinding. Tapi ironisnya, justru di sana Voltaire berubah. Selama hampir setahun di penjara, dia nggak nyerah. Dia baca, nulis, dan keluar dari sana bukan sebagai korban, tapi sebagai senjata yang baru diasah. Begitu bebas, dia langsung nulis drama, esai, dan puisi yang semuanya nyindir penguasa dan gereja. Karyanya lucu, tapi tajam, kayak tamparan yang dibungkus senyum. Tapi tahun 1726, dia ribut sama bangsawan berkuasa dan dipukul di depan umum. Balasannya, dibuang dari Prancis. Voltaire kabur ke Inggris. Dan di Inggris inilah pikirannya meledak. Dia ngelihat sesuatu yang gak pernah dia lihat di negerinya. Ilmuwan kayak Newton dihormati, bukan dibakar. Orang bisa ngomong bebas tanpa takut. Negara dan agama bisa jalan terpisah. Itu bukan cuma budaya baru buat dia, itu pencerahan. 3 tahun kemudian dia balik ke Prancis bawa ide berbahaya. Bahwa kebebasan berpikir lebih berharga dari ketaatan. Dia tulis buku Letters on England yang isinya muji Inggris dan nyindir negaranya sendiri. Buku itu langsung dilarang, dibakar di depan umum. Tapi kayak api, ide-idenya justru makin nyala. Salinannya disebar diam-diam di seluruh Eropa. Voltaire paham, kalau lu mau ngelawan tirani jangan pakai pedang, pakai kata. Dia mulai main cerdas. Masuk ke lingkaran bangsawan, dapat uang dan pengaruh, tapi tetap nyerang kemunafikan lewat tulisan. Karyanya Candide 1759 jadi masterpiece. Kisah konyol tapi gelap, sindiran buat orang-orang yang percaya semua terjadi demi kebaikan. Buku itu dilarang di mana-mana tapi dijual di mana-mana. Orang ketawa waktu baca tapi juga mikir. Dan di situ kekuatan Voltaire, dia bikin orang sadar tanpa harus berkhotbah. Tapi yang paling penting, Voltaire nggak cuma nulis buat lucu-lucuan. Dia peduli pada keadilan. Waktu seorang pria bernama Jean Calas dihukum mati secara salah karena perbedaan agama, Voltaire murka. Dia nulis ratusan surat, kampanye tanpa henti, dan akhirnya bikin pengadilan Prancis mengakui kesalahan mereka. Dia buktiin, kata-kata bisa nyelamatin nyawa. Dan sejak itu dia punya semboyan yang legendaris. Écraser l'infâme en courcagnant que j'y. Yang dimaksud, fanatisme, kebodohan, dan intoleransi. Di usia tua, Voltaire pindah ke Ferney, kota kecil di dekat Swiss. Dari sana dia terus nulis, terus ngirim surat ke raja, ilmuwan, dan pemikir di seluruh Eropa. Ferney jadi pusat ide kebebasan. Orang datang dari jauh cuma buat ngobrol sama dia. Voltaire jadi simbol. Bukan cuma penulis, tapi suara akal sehat seluruh generasi. Tahun 1778 setelah puluhan tahun di pengasingan, dia balik ke Paris. Kota itu nyambut dia kayak pahlawan. Waktu dia masuk teater buat nonton karyanya sendiri, penonton berdiri tepuk tangan gak berhenti. Tapi tubuhnya udah tua, napasnya lemah. Beberapa bulan kemudian Voltaire meninggal dunia. Gereja nolak ngubur dia, katanya dia kafir. Tapi rakyat gak peduli. Bertahun-tahun kemudian, jasadnya dipindahkan ke panteon tempat buat orang-orang yang benar-benar ngubah dunia. Di batu nisannya cuma tertulis singkat. Dia memberi dunia semangat kebebasan. Voltaire bukan pejuang di medan perang. Dia gak punya pasukan, gak punya kerajaan. Tapi dia punya sesuatu yang lebih kuat, pikiran bebas. Dia buktiin kalau satu pena bisa bikin dunia lebih takut dari 1000 pedang. Dia lawan tirani, gereja, dogma, dan kemunafikan cuma dengan satu hal, logika. Dan lewat itu dia ngasih pelajaran yang masih relevan sampai sekarang, bahwa kebebasan berpikir bukan hadiah, tapi hasil dari keberanian untuk gak tunduk. Voltaire, orang yang ngajarin dunia buat mikir bahkan kalau mikir itu bisa bikin lo dihukum.